saudara. Sekali lagi shalom. Kita boleh ada hari ini. Kita boleh masih kuat hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Hari ini kita mau berikan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Tidak ada yang bisa kita banggakan. Sebab itu semuanya berasal dari Tuhan. Mari saudara yang rindu untuk mengenal Tuhan. Untuk mengalami lebih lagi anugerah Tuhan. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Tuhan, Kau sungguh besar. Karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari sama-sama kita nyanyikan. Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar. Karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar. Karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari jemaat saja nyanyikan lagu ini. Tuhan, Kau sungguh besar. Tiada hentinya Tuhan. Benar Tuhan. Sungguh Kau ajaib Tuhan. Katakan Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar. Karyamu Tuhan. Sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh
bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Saat kami jatuh Tuhan, Kau angkat kami Tuhan. Saat kami berseru, Engkau ada. Saat kami berharap, Engkau ada. Dan sekalipun Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami punya Allah yang baik seperti Engkau Tuhan. Dan anugerah-Mu mempesona kami. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersyukur kepadamu Tuhan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata. Nyatakan lebih sungguh lagi. Selalu bersyukur kepadamu
sungguh. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Inilah hati kami Tuhan. Kami yang rindu Tuhan untuk memuji meninggikan nama Tuhan. Berkati Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan pujian yang kami nyanyikan, yang kami naikkan ini boleh menyukakan hati-Mu Tuhan. Sebagai bentuk Tuhan ucapan terima kasih kami Tuhan atas anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang siap untuk lebih lagi meninggikan Tuhan. Boleh sama-sama katakan amin. Saudara siap untuk bersuka cita pada pagi hari ini, boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Mari temukan tanganmu di atas kepala. Are you ready to rock this place? Woo! Are you ready to shake the house of God? Woo! Come on, here we go.
clap your hands. Let's worship Him. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, mencipta alam semesta. Pemilik kehidupan, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan. Kaulah jalan kebenaran. Kami rindukan Tuhan, kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian. Tolongku dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Sebab Allah adalah pemilik kehidupan kita, amin. Great is our God. Haleluya. Pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Yang rindu lawatan Tuhan, angkat tanganmu tinggi. Kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Ready to jump. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian. Pelangku dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Kita percaya Allah hadir di tengah-tengah kita, amin. Dia akan melawat setiap kita yang percaya kepadanya, amin. Haleluya. Sebab Dia Raja di atas segala raja, Dia yang layak ditinggikan. Come on, clap your hands. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian. Pelangku dipatahkan, mujizat dinyatakan. Lebih dahsyat, great is our God. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Boleh jemaat Tuhan, boleh silakan kembali duduk. Saudara, masalah boleh ada. Mungkin hari ini di antara kita ada yang mengalami berbeban berat. Tapi saudara, bukan itu yang penting. Yang penting adalah dengan siapa kita berjalan. Amin. Dengan siapa kita berharap. Dengan siapa kita berserah. Dan kita percaya kalau kita punya Allah yang hebat. Dia sanggup melakukan segala perkara. Dan tiada yang mustahil bagi Dia.
Amin. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat kami bimbang, Tuhan. Kami hanya mau datang kepadamu karena kami percaya, Tuhan, dalam hadirat Tuhan ada jalan keluar. Ada kekuatan yang baru. Walau kami melangkah dalam tekanan, Tuhan, badai pencobaan menghadang hidup kami, Tuhan, yang kami mau percaya, Tuhan, di dalam hadirat-Mu, Bapa, ada kekuatan yang baru, Tuhan, yang Kau berikan untuk kami, Tuhan. Mari sama katakan, terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Katakan lebih lagi. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia.
bagi Tuhan kita. Kami percaya Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur, terima kasih kepada Tuhan. Pagi yang cerah, kami boleh lagi berkumpul bersama-sama, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Kami boleh mempersembahkan korban syukur kami kepada Tuhan. Kami mau dengar firman Tuhan, urapi hamba-Mu, kuduskan. Supaya beran firman Tuhan boleh kami sampaikan dengan baik. Kami boleh mengerti akan kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Kalau ada roh jahat yang akan mengganggu kami, merampas penderitaan kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Ajar pada seluruh sidang jemaat Tuhan, agar mereka boleh duduk dengan baik, mendengarkan suara-Mu. Berbicara kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya katakan, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom Aleichem. Masih integritas ya. Minggu terakhir berbicara tentang integritas. Kita sudah belajar dari minggu pertama. Nuh adalah seorang tokoh yang berintegritas. Yang kedua, integritas dalam melayani Tuhan. Yang ketiga, teruji integritasnya. Dan hari ini, Elisa, nabi yang mempertahankan integritasnya. Amin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah dipanggil pulang ke rumah Bapak, yaitu Bapak almarhum Bahtiar Simanjuntak. Usia 67 tahun. Dipanggil pulang pukul 2 pagi. Hari Kamis sempat operasi, karena 10 hari dia tidak bisa BAB. Hari Kamis dioperasi, ya, lalu bikin saluran ke samping. Ya, hari Jumat saya datang ke sana sama Ibu Gembala, sekalian menyerahkan persembahan dari Kapen Katus. Ya, memang ini yang terbaik. Ya, Bapak Bahtiar akhirnya dipanggil pulang ke rumah Bapak. Puji Tuhan, berapa tahun yang lalu dia sempat dibaptis. Ya, pertama dia nggak mau, dia keras kepala. Tapi puji Tuhan, akhirnya apa? Menyerah. Baik, kita akan baca 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 9 sampai 16. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu. Dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar sungai-sungai Damsyik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Terus apa yang terjadi? Tapi pegawai yang datang mendekat serta berkata kepada Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah, dan engkau akan menjadi tahir. Ya, orang disuruh mandi susah juga ya. Siapa di sini yang tidak pernah mandi? Ada enggak? Yang tidak pernah mandi sama sekali. Ada? Siapa di sini yang mandinya seminggu sekali? Loh, di Mesir itu orang 3 minggu sekali baru mandi, saudara.
Ya, pilih ya. Siapa di sini satu hari mandi satu kali? Enggak juga. Siapa yang mandinya 2 kali? Siapa yang mandinya 3 kali? Mandinya tiap jam. Kalau saudara mandi sering-sering sekarang, bangkrut saudara. Orang Indonesia yang kerja di luar negeri, orang-orang di sana protes, wah parah nih orang Indonesia nih. Mandinya bolak-balik. Kenapa? Orang di sana tidak pernah mandi. Ya. Disuruh mandi kok susah. Nah buktinya ini contoh, suruh mandi. Bukan sekedar mandi, harus membenamkan diri berapa kali? Berapa kali? Kenapa mesti 7 kali? Kenapa enggak 10 kali? Membenamkan. Begitu 3, kok enggak apa-apa ya? Mendel lagi. 4, 5, 6, 7. Terus jadi apa? Tahir. Tahir itu artinya apa? Kudus, sembuh. Sakit apa dia? Kusta. Anda pernah lihat orang sakit kusta? Jijik ya. Zaman dulu nggak ada obatnya. Kecuali mujizat Tuhan. Nggak tahu sekarang. Ada ya dok? Orang yang sakit kusta bisa diobati ya? Ya itu. Ada Teresia juga adalah orang Kalkuta yang terus membantu orang-orang sakit kusta. Luar biasa beliau. Nah, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan. Wah terkenal ya sungai Yordan. Ada apa di sungai Yordan? Halo? Tuhan Yesus dibaptis. Bapak Nathanael membaptis. Puji Tuhan. Tahun 95 4 orang. 2017 4 orang. Yang kemarin tuh 4 orang lagi. Ya. Puji Tuhan ya. Nah maka turunlah membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Luar biasa. Pertama ngomel-ngomel. Kenapa enggak Elisa suruh turun, nemuin saya, menggerakkan tangannya, jamah saya dan sebagainya, kok suruh mandi? Ya, kenapa dia enggak mau? Kenapa saudara? Dia dengan bujuk pakaian kebesarannya, dia gengsi, saudara tahu. Gengsi, katakan gengsi. Orang Kristen jangan gengsi. Kalau kita gengsi, kita tidak akan dapat apa-apa. Iya kan? Nama nih gengsi saudara. Suruh mandi embung. Ya, tapi di sini Tuhan ajar dia. Supaya apa? Rendah hati. Mau rendah hati? Rendah hati tidak sama dengan rendah diri. Rendah hati. Orang yang rendah diri itu seperti apa? Ada orang rendah diri karena badannya besar sekali. Kalau naik becak sendirian, saudara, 1 becak penuh. Ya, ada orang rendah diri karena pendek, ada orang diri karena tinggi. Kayak Ko Tiang Li. Tahu nggak Ko Tiang Li? Tiang listrik. Betul nggak? Tapi kita baca di sini. Ya. Kemudian kembali dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan, Elisa berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Tapi Elisa menjawab, apa katanya? Demi Tuhan yang hidup, yang diharapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Nah di sini letak integritas dari seorang hamba Tuhan. Dia tidak menerima. Bukan berarti pendeta itu tidak mau menerima pemberian dari jemaat. Ya, bukan begitu saudara. Tapi untuk kasus ini kita melihat. Apa yang terjadi? Kalau Anda baca seterusnya, ayat berikutnya,
Coba kita lihat dalam ayat yang ke-20. Mungkin bisa dibuka. Dalam ayat yang dulu, ayat 19 dulu ya. Maka berkata Elisa kepada, pergilah dengan selamat. Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripada. Berpikirlah Gehazi bujang Elisa abdi Allah. Sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman. Orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya demi Tuhan yang hidup. Sesungguhnya aku akan berlari, mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia. Turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, selamat. 22. Next. Jamnya, selamat Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan baru saja datang beraku dua orang muda dari Gunung Efraim dari antara rombongan. Baiklah berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. 23. Naaman berkata, silakan ambillah 2 talenta. Naaman mendesak dia. Membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian. Lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semua di depan Gehazi. 24. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnyalah dari tangan mereka, disimpannya di rumah dan disuruhnya kedua orang itu pergi, maka pergilah mereka. 25. Baru saja Gehazi masuk dan tampil di depan tuannya, berkatalah Isa kepadanya, dari mana Gehazi? Apa jamnya? Hambamu tidak pergi ke berarti apa? Bohong. Ya. Tapi kata Elisa kepadanya, bukankah, perhatikan ini, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya, mendapatkan engkau. Maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Terus? Nah, kita baca bersama-sama. Tetapi, 1, 2, 3. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta, putih seperti salju. Naaman tahu nggak kalau dia ditipu sama Gehazi? Tahu nggak? Nggak tahu. Iya kan? Dia tahu ini. Si Naaman mau kasih sesuatu kepada Elisa? Nggak mau. Oh, sayang juga itu. Makanya tadi dikatakan kalau dia dapat itu bisa beli kebun anggur, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba. Banyak sekali uangnya itu. Apa yang terjadi? Kena kusta. Ya. Hati-hati Bapak Ibu saudara sekalian. Uang itu manis. Amin. Ya, di kaum pria sudah disebutkan uang itu bisa jadi teman, uang bisa jadi musuh. Bahkan ada orang yang ancam saya gara-gara saya tidak pinjemin uang. Bilang apa? Kalau Om tidak kasih uang, kalau Om tidak pinjam uang sama saya akan bunuh diri. Silakan, saya bilang. Silakan. Berani enggak dia? Berani enggak? Enggak berani. Ceritanya mau gertak saya. Orang Jawa Timur digertak lagi sama saya. Nah itu yang terjadi. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa di sini Elisa adalah seorang hamba Tuhan yang berintegritas. Dia jujur, dia takut sama Tuhan. Amin. Yang kita melihat, apa yang menarik dari Elisa? Apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Elisa? Yang pertama, Elisa mendapat panggilan Tuhan secara khusus. Jadi dia dipanggil Tuhan bukan karena PDW, bukan maunya sendiri. Tapi dipanggil oleh Tuhan secara khusus. Kita baca 1 Raja-Raja 19, ayat 15 sampai 16, firman Tuhan kepada, pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai
engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Wah, luar biasa. Ya, jadi jelas bahwa Elisa ini memang benar-benar dipanggil oleh Tuhan. Dia dipilih oleh Tuhan. Tuhan itu tidak melihat latar belakang kita masing-masing. Karena itu dia heran orang yang dapat panggilan dari Tuhan secara kudus pasti hidupnya dipakai oleh Tuhan. Apapun latar belakangnya, entah hidupnya kejam, kelam, sadis, Allah bisa memakai. Satu contoh, Saulus. Ya, kalau kita belajar tentang Saulus, latar belakangnya dia ganas, penganiaya, tapi luar biasa. Tuhan bisa pakai dia. Ya, kita akan melihat. Kisah Rasul 9 ayat 15, 13, 15. Ini hanya contoh saja. Jam Ananias, Tuhan dari banyak orang telah ku dengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang kudusmu di, ini bicara tentang siapa? Saulus. Betapa banyaknya kejahatan. Tuhan itu dia lihat latar belakang. Kita semua juga brengsek, saudara. Kita semua juga bejat. Betul nggak? Tidak ada satupun yang baik. Kita semua orang berdosa. Tapi Allah bisa memakai kita. Anda mau dipakai Tuhan? Ada dua kemungkinan. Mau dipakai Tuhan dengan heran atau dipakai setan dengan heran. Saudara pilih yang mana? Mau dipakai Tuhan dengan heran atau dipakai setan dengan heran? Tuhan. Iya. Makanya Bapak Ibunya ini. Dan dia datang kemari dengan kuasa penuh dari Imam Kala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tapi firman Tuhan kepadanya, kita baca bersama-sama, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Perhatikan, pergilah. Ananias ragu. Orang kayak gitu kok mau dipilih Tuhan? Orang yang brengsek, orang yang jahat kok dipilih oleh Tuhan? Kalau Tuhan yang pilih beda lagi ceritanya. Ya toh? Apakah Anda pernah membunuh? Anda pernah membunuh? Tidak. Tapi kita lihat. Dia pernah membunuh. Bahkan ribuan orang dibunuh sama Saulus. Tapi panggilan Tuhan itu mengubah hidupnya. Perjumpaan Saulus dengan Tuhan itu mengubah hidupnya. Panggilan Tuhan terhadap dia mengubah hidupnya. Perhatikan. Pergilah sebab orang yang adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain. Serta raja-raja dan orang Israel. Luar biasa. Allah bisa memakai siapa saja untuk jadi alatnya. Yang penting mau dan taat kepada kemauan Allah. Dan memiliki apa? Integritas yang baik. Ternyata orang-orang yang dipanggil Tuhan bukan orang-orang yang pendiam. Saulus belum mengenal Kristus, wah dia menggebu-gebu. Dia punya semangat untuk membunuh. Tapi setelah dia jadi rasul, dia tetap semangat. Semangatnya tidak berubah. Kalau dulu semangatnya negatif, sekarang semangatnya positif. Sama seperti kita. Dulu kita enggak sungguh-sungguh mengiringi Tuhan. Setelah kita ditangkap oleh Kristus, setelah kita percaya pada Kristus, hidup kita harus jadi berkat. Amin. Mau jadi berkat, kita harus belajar banyak hal. Yang kedua, apa yang dilakukan Elisa? Elisa adalah seorang pekerja yang ulet dan rajin. Seorang pekerja. Jadi ternyata orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pelayannya bukan pengangguran. Tapi semua orang-orang yang bekerja. Kalau saudara baca dalam Injil Matius, murid-murid Tuhan yang pertama kali direkrut sebagai apa? Nelayan. Ya, 2 kakak adik membereskan jala. 2 kakak adik sedang menebarkan jala. Lewi, apa dia yang lakukan? Dia pemungut cukai. Dia sedang bekerja. Enggak ada itu ceritanya orang-orang yang nganggur dipanggil oleh Tuhan.
tapi justru orang-orang yang sedang bekerja. Ya, coba kita lihat. 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 21. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Banyak gak? 12 pasang. 12 pasang lembu berarti ada berapa lembunya? 24. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12 ketika Elia lalu dari dekatnya melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu, berlari mengikuti Elia, katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu. Aku akan mengikuti engkau, jawabnya kepada. Baiklah, pulanglah dahulu. Dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Dilemparkan jubahnya. Nah, jubah itu melambangkan apa? Kuasa Tuhan. Betul gak? Dengan jubahnya dia bisa membelah sungai Yordan. Betul gak? Lalu berpagilah ia daripada Elia. Ya, mengambil pasang lembu, menyembelihnya, memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Yang memberikan daging itu kepada orang-orang, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Luar biasa. Ya, dia pamitan dulu sama kedua orang tuanya, terus itu bajaknya dipotong-potong, terus lembunya disembelih. Pesta perpisahan. Langsung apa? Ikut Elia. Betul enggak? Ketika Elia manggil Elisa untuk menggantikan dia, Elisa sedang membajak di ladang. Artinya apa? Dia sedang bekerja. Ya, makanya anak-anak muda, ayo harus kerja kalian. Dan di rumah terus, dan main game terus. Ya, MTH, makan tidur, haleluya. Kerja tuh. Anak-anak muda harus kerja. Ya, keluar dari rumah. Jangan mentang-mentang, oh bapakku kan kaya. Iya. Kaya, kalau saudara otaknya kosong ya pasti akan ditipu orang. Saudara pikir orang kaya anaknya semua nggak kerja? Enggak juga. Betul nggak? Harus kerja. Ya, ada satu anak muda, dia sudah punya pabrik, dia cerita sama saya, orang tua saya kaya, orang tua saya kaya, tapi saya harus belajar, saya harus bekerja. Bagus. Bekerja untuk apa? Cari pengalaman. Sudah kerja sekian lama, dia pulang ke rumah. Dia buka pabrik sendiri. Baru sukses, saudara. Betul enggak? Iya kan? Jadi anak-anak muda harus kerja, jangan diem terus. Jangan tidur terus. Ayo kerja. Ya, cari uang. Apalagi laki-laki. Gak punya duit siapa? Ada cewek yang nyamperin, saudara. Kerjanya apa? Pengangguran. Ada yang mau menikah sama pengangguran? Ada? Nggak ada. Dulu ada sepasang suami istri. Dia bilang gini, saya sudah nikah Pak, tapi saya nggak dikasih surat. Loh kenapa? Saya nggak bisa nebus suratnya. Loh emang kamu nggak kerja? Loh nikah nikah tapi nggak orang kerja, ya apa toh? Nebus surat aja. Ya, kalau saya surat nikah nggak pernah disuruh nebus. Ya, nikah nggak punya kerjaan. Kadang-kadang ada orang laki-laki baru pikir saya nikah besok baru cari kerjaan. Macam mana itu? Jauh sebelum menikah kita harus ke orang kerja, orang mangan kan gitu. Hai pemalas, pergilah kepada, ya, kalau malas mesti les dulu sama sebut. Private les. Betul enggak? Mau kerja? Coba di sini yang masih nganggur, angkat tangan. Yang masih nganggur ada? Gak mengaku ya. Kerja saudara. Ya, kalau saudara sudah bekerja di satu tempat, pertahankan di pekerjaan itu. Ada orang udah kerja enak-enak, malah metu. Ya apa tuh? Metu itu artinya keluar. Cari kerjaan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan nggak dapat.
Ya salahnya gue. Kalau sudah ada kerjaan ya kerja. Capek. Ya namanya orang kerja ya capek. Nggak mau kerja ya turu aja. Betul nggak? Kita harus bekerja. Kita harus semangat. Amin. Ayo semangat. Betul nggak? Jelas sekali bagi kita bahwa Elisa memang seorang pekerja keras. Memiliki fisik yang kuat. Memiliki etos kerja yang baik. Dan juga mempergunakan waktu yang ada dengan baik. Mental Elisa yang kuat inilah yang telah membentuknya menjadi pribadi yang tangguh sekalipun dia seorang petani. Elisa itu latar belakangnya apa? Petani. Katakan petani. Kerjanya apa? Macul, tandur, macul. Ya. Emangnya petani gak sukses? Sukses. Ya. Tuh lihat Pak Sebuah itu. Ya. Pisang kepok ada, pisang jibluk ada. Kalau pengen gemuk gampang, makan pisang jibluk. Langsung bilang, langsung pipinya jebluk. Ya. Luar biasa, petani. Petani kalau serius sungguh-sungguh pasti berhasil. Iya, yang penting mau kerja. Ya, demikian juga anak muda, ayo kerja, cari kerjaan, jangan main handphone terus. Main game terus. Kerjanya apa? Pacaran terus. Pacaran gak duit-duit, bisa pacaran? Pacaran itu modalnya apa? Duit. Jangan sampai ceweknya aja yang keluar duit, cowoknya harus keluar. Betul nggak? Aduh, parah. Mana ada cewek mau nikah dengan seorang pemuda yang nganggur, tidak punya pekerjaan, pasti cari yang apa? Sudah mapan, punya rumah, biarpun sudah biarpun BTN. Apa itu? Bayar tapi nyicil, punya penghasilan. Ayo semangat. Semangat bekerja, ayo. Amin. Mau kerja? Semangat saudara. Jangan pikir, wah Tuhan Yesus mau datang. Ya biarin aja Tuhan Yesus datang. Ya itu seperti cerita di Tesalonika. Paulus katakan 1 Tesalonika pasal 5, ya pasal 4, pasal 5 Tuhan Yesus mau datang. Terus Paulus dengar nih, orang Tesalonika pada cicing, pada diem, gak mau kerja, gak mau ngapa-ngapain. Makanya ditulislah surat 2 Tesalonika. Jikalau orang tidak mau bekerja, janganlah ia itu alasannya. Ya memang Yesus mau datang, kita nggak tahu. Menanti kedatangan Tuhan tak ubahnya seperti menanti hari apa? Kematian. Kerja terus, amin. Baik, kita lihat yang ketiga. Elisa rindu diperlengkapi secara rohani. Ya, orang mau melayani Tuhan perlu perlengkapan. Ya, kita baca 2 Raja-Raja pasal 2, ayat 9 sampai 11. Dan sesudah mereka sampai di seberang berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan padamu. Sebelum aku terangkat daripadamu, jawab Elisa, biarkanlah aku mendapat 2 bagian dari rohmu. 2 bagian itu 2 porsi. Dan memang kalau kita baca cerita tentang Elisa dengan Elia, Elisa lebih banyak melakukan mujizat. Bahkan sampai matinya pun nanti kita lihat itu. Ya kan? Berkata Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat, aku terangkat daripadamu akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata. Tiba-tiba datanglah kereta api. Betul. Kereta apa? Kereta apa? Berapi. Ayat 11. Next. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata. Tiba-tiba datanglah kereta. Nah, ada pertanyaan. Siapa nabi yang pernah naik kereta api? Iya kan? Siapa nabi yang pernah naik kereta api? Orang bingung. Zaman dulu mana ada.
Ya, pernah dengar ya pertanyaan seperti itu ya? Siapa nabi yang naik kereta api? Siapa Will? Elisa. Elia ya. Elia ini. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi. Memisahkan kuda. Lalu naiklah Elia ke, ya, Elia tidak pernah mengalami kematian. Siapa lagi yang tidak pernah mengalami kematian? Henoh. Siapa lagi? Siapa lagi yang tidak pernah mengalami kematian? Tiba-tiba diangkat. Selain Henoh, siapa? Elia. Siapa lagi? Ayo, siapa? Sopo. Gak ada yang jawab. Lalu siapa? Musa. Kan tidak ditemukan kuburannya di mana. Kalau Harun mati nggak? Mati. Ada kuburannya nggak? Ada. Kita pergi itu ada kuburannya. Ya, Abang Harun itu ada. Luar biasa ya. Nah, contoh pengangkatan ini akan menjadi contoh orang-orang percaya. Orang seorang saleh akan diangkat dalam kemuliaan. Amin. Yaitu, kan saya pernah katakan, lahir satu kali, mati dua kali. Lahir dua kali, mati satu kali. Bila perlu tidak mati, nah, saudara mau nggak diangkat? Langsung, tanpa proses kematian. Yaitu contoh. Henoh, Elia itu contoh pengangkatan, rapture. Ya, naik kereta berapi. Luar biasa ya. Karena ada pertanyaan, siapa nabi yang naik kereta api? Bingung kan? Padahal itu dipelesetkan. Ya, luar biasa saudara. Apa yang dilakukan? Yaitu jubahnya dilemparkan. Jubah itu bisa tangku kuasa. Ya, coba dalam bahasa Indonesia masa gini dikatakan, setelah sampai di seberang Elia berkata kepada Elisa, mintalah apa yang kau inginkan dari saya sebelum saya diangkat Tuhan dan meninggalkan engkau. Elisa menjawab, wariskan kuasa Bapa kepada saya supaya saya dapat menjadi pengganti Bapa. Wah, itu sukar sekali. Ya, itu sukar sekali, saud Elia. Tapi kalau engkau melihat saya pada waktu saya diangkat Tuhan, permintaanmu akan dikabulkan. Kalau kau tidak melihat, permintaanmu akan ditolak. Jadi waktu Elia naik, dia harus lihat terus. Elisa itu gak boleh meleng sedikit, harus lihat terus. Jadi waktunya apa? Jubah itu dilemparkan, dia bisa raih itu kembali. Nah, jubah itu bisa tentang kuasa. Itu tak ubahnya seperti murid-murid Tuhan. Pada saat Tuhan Yesus mau naik ke sorga, pesan Tuhan kepada murid-muridnya ngapain? Jangan khotbah dulu. Jangan nginjil dulu. Kamu harus tunggu janji Bapa di mana? Yerusalem. Berapa lama? 10 hari. Hari pertama menunggu. Tidak ada reaksi. Hari kedua menunggu. Tidak ada reaksi. Hari ketiga menunggu. Menunggu ini bukan sembari bengang-bengong. Tidak, saudara. Mereka terus memuji Tuhan. Mereka terus menyembah Tuhan. Hari keempat, hari kelima, keenam, 7, 8, 9. Dan hari ke-10. Roh Kudus dicurahkan. Itu ditulis dalam Kisah Rasul pasal 2. Murid-murid Tuhan penuh dengan Roh Kudus. Ditandai dengan apa? Lidah-lidah seperti nyala api yang berhinggap di atas kepala mereka. Lidah api. Ada apa? Suara. Tiupan angin. Tiupan angin. Pus gitu. Memenuhi ruangan itu. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Nah setelah itu mereka baru pergi. Nah enggak beda seperti Elisa. Elisa tidak mau pergi, Elisa tidak mau beranjak sebelum dia dapat kuasa dari Elia. Makanya dia harus memperhatikan. Perhatikan sambil berjalan, mereka berdua terus bercakap-cakap, tiba-tiba sebuah kereta berapi yang ditarik oleh kuda berapi datang memisah mereka berdua.
Lalu Elia diangkat ke surga oleh angin puyuh. Ya, puji Tuhan. Sebelum Elia naik ke surga, dia menyerahkan tongkat kepemimpinannya. Ia berkata kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan padamu sebelum aku terangkat dari kepadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Dari jawaban Elisa tersirat bahwa ia memerlukan apa? Perlengkapan. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita mau kerja buat Tuhan, mau melayani Tuhan, kita perlu perlengkapan. Perlengkapan apa? Rohani. Lebih daripada segala keperluan yang lain. Betul gak? Mengapa Elisa mohon perlengkapan rohani kepada Elia? Mungkin Elisa menyadari bahwa ia akan menghadapi banyak tantangan. Ya, oleh karena itu yang memerlukan urapan dari Tuhan. Dan inilah yang akan memampukan menjalankan tugasnya sebagai nabi. Ya, sekali lagi tak ubahnya seperti murid-murid Yesus. Sebelum pergi beritakan Injil, mereka harus menunggu janji Bapa di Yerusalem. Ya, apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan jadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Nah itu tugasnya. Mereka harus menunggu kuasa. Dia harus diam, dia harus berdoa, menunggu janji Bapa supaya mereka dilengkapi. Seperti orang mau perang, harus punya perlengkapan. Iya kan? Kita lihat yang keempat. Elisa peduli dengan persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Kita melihat dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7. Salah seorang dari isi para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati. Dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jadi kalau zaman dulu orang tidak bisa bayar utang, apa yang diambil? Hartanya diambil, kambing dombanya diambil, kalau sudah habis semua apa? Anake diambil. Ya, perhatikan. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kau perbuat bagimu? Beritahukan padaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkata perempuan, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Buli-buli, botol kecil. Lalu berkata Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar. Bejana ini botol ya dalam terjemah. Daripada segala tetanggamu, bejana kosong, tapi jangan terlalu sedikit, sebanyak-banyaknya. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anak masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam bejana. Mana yang penuh angkatlah. Misal ada 100 nih bejana, botol-botol. Tes. Cukup 1 tes, langsung penuh. Wah, mujizat. Misalnya minyak gorengmu di rumah habis, tinggal sedikit. Dicobain, tes, tahu penuh. Mujizat, saudara. Pernah nggak saudara mengalami seperti itu? Belum pernah ya? Mau coba? Berdoa dengan iman. Siapa sangka, siapa tahu minyak Bimo Limo, bibir monyong 5 cm. Memenuhi botol-botol kosongmu. Luar biasa. Anda mau? Berapa waktu yang lalu minyak goreng mahal ya? Iya. Nah, pergilah perempuan sudah berani, tutuplah pintu sesudah ia anak-anak masuk dan anak-anak mendekatkan bejana-bejana kepada sehingga ia terus menuang. Ketika bejana-bejana sudah penuh, berkata perempuan itu kepadanya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi, sebuah botol lagi. Tapi jamnya sebelumnya tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Jadi mujizat itu, berkat itu terjadi sesuai dengan kapasitas iman kita. Amin. Katakan ada 100 botol. Ya itu berkatnya 100. Kalau dia sediakan cuma 50, ya cuma 50. Kalau sediakan cuma 25, ya cuma 25.
Tidak disebutkan berapa banyak. Minta botol-botol kosong. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia masa kini disebutkan botol. Nah, sekarang kita lihat ayat yang 7. Kemudian pergilah perempuan itu beritahukan kepada abdi Allah dan orang itu berkata, pergilah. Apa artinya? Apa? Juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, hiduplah dari lebihnya, engkau serta. Aduh, ngomong utang itu nggak enak ya. Siapa di sini yang punya utang? Ada yang punya utang? Punya utang harus utang nyawa bayar. Loh, ya apa tuh? Utang duit bayar? Iya. Utang tidur bayar? Loh iya. Ini nggak bisa tidur nih, udah berapa jam? Terus bisa diganti dengan yang lain? Makan gitu, enggak. Kurang tidur ya, bayar dengan tidur. Ya toh. Jangan selalu pikir, wah saya, ada orang bangga, wah saya satu malam coba tidurnya 3 jam. Gak bagus. Tanya Pak Dokter. Kurang tidur cepat mati. Apalagi kalau malam jadi pagi, pagi jadi. Ya. Makanya antara jam 10, setengah 11 itu sampai jam 2, jam 3 itu harus tidur. Karena ada ini, salah satu jemaat kita. Dia kena stroke, saya tanya, saudara, kenapa dia? Main HP terus, gak tidur. Stroke saudara. Kalau udah stroke, gimana? Susah sembuh. Nah itu yang terjadi. Nah Bapak Bahtiar itu dengar cerita, dia senang ngopi. Kopinya kental. Boleh ngopi, tapi jangan terlalu banyak. Terus saya besuk di sebelahnya. Iseng saya kalau tengok orang sakit suka tanya-nya nah di sebelahnya. Pak sakit apa? Sakit jantung. Kolesterol ya? Enggak. Habis saya minum kopi pagi, siang, sore, malam. Waduh, itu bisa 7-8 cangkir. Bukan itu aja, merokok. Rokoknya satu hari berapa pak? 3 pak. Ya Allah ya Rabbi, astagfirullahaladzim. 3 pak, saya ngajak hitung sama dia. 1 pak katakan 20.000. Berarti 3 pak 60.000. 60.000 kali 7, 1 minggu 420.000. 2 minggu berarti 840.000. Sebulan 1.640.000. Itu hanya dikonsumsi sama Bapak. Bapak bertobat ya. Ini bukan jemaat, bukan apa. Ya, setelah saya doain Pak Simanjuntak, saya bilang lagi, Pak terima kasih ya buat sarannya. Betul saudara, waduh, pasang ring dia. Nikotin, menyumbat saluran nafasnya. Ya, siapa di sini yang masih merokok? Mau berhenti? Harus bertekad. Saya dulu juga perokok, pernah merokok. SD merokok, SMP merokok, SMA merokok. Besok mau berangkat sekolah kitab, saya janji sama mami saya. Masih ada 3-4 batang. Mam, ini ya rokok, aku habisin malam ini. Aku janji sama diriku sendiri, janji sama mami, janji sama Tuhan. Saya tidak akan merokok lagi. Betul, sejak itu, sejak tahun 73 sampai hari ini, saya tidak merokok. Udah berapa tahun itu? 50 tahun, nggak merokok. Sehat gak? Sehat. Mau sehat? Mau sehat? Berhenti rokok. Berhenti boleh ngopi lah sehari sekali. Tong loba-loba. Ya, betul gak? Baik, kita lihat bagian terakhir. Nah ini luar biasa. Elia sudah mati, tapi tulangnya bisa membangkitkan orang mati. 2 Raja-Raja pasal 13, ya pemain musik boleh naik ke atas. 2 Raja-Raja 13 ayat 20, sesudah itu matilah Elisa, lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering masukin negeri itu pada pergantian tahun. Pada satu kali orang sedang menguburkan mayat, ketika mereka
melihat gerombolan datang, dicampakkan mereka mayat itu ke dalam kubur Elisa. Lalu pergi dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Luar biasa ini. Jadi baik hidupnya maupun matinya, hidupnya tetap jadi berkat. Ini orang yang berintegritas. Demikian juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan baca satu ayat. Roma 14 ayat 8. Oke, kita baca bersama-sama. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Ada yakin Anda sudah milik Tuhan? Ada yakin Anda sudah milik Tuhan? Katakan, saya milik Tuhan. Saya milik Tuhan. Orang di atas katakan. Cempreng ya. 1, 2, 3. Semua. Iya, saya milik Tuhan. Saya juga miliknya istri saya. Bukan milik orang lain. Bahasa Indonesia masih gini. Kalau kita hidup untuk Tuhan. Dan kalau kita mati, kita pun mati untuk Tuhan. Jadi hidup atau mati, kita dalam milik. Ya, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Berbahagialah orang yang hidup di dalam Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saya akan ajak saudara menyanyikan satu lagu jadul. Beri kuasamu padaku. Udah lihat panggilan. Beri kuasamu padaku. Beri kuasamu padaku. Berilah doa bagian roh Tuhan, beri kuasamu padaku. Beri kuasamu padaku, beri kuasamu padaku. Berilah doa bagian roh Tuhan, beri kuasamu padaku. Mari sama-sama berdiri. Beri kuasamu padaku, beri kuasamu padaku. Berilah doa bagian roh Tuhan, beri kuasamu padaku. Semua menyanyi. Kuasamu padaku, beri kuasamu padaku. Berilah doa bagian roh Tuhan, beri kuasamu padaku. Beri kuasamu padaku, beri kuasamu padaku. Berilah doa bagian roh Tuhan, beri kuasamu padaku. Coba gak usah pakai musik sekarang. Semua menyanyi. Beri kuasamu padaku. Yang di atas. Yang keras, yang keras. Oke, lagi. Beri kuasamu padaku, beri kuasamu padaku. Berilah doa bagian roh Tuhan, beri kuasamu padaku. Semua menyanyi, berikut musik. Beri kuasamu padaku, beri kuasamu padaku. Berilah doa bagian roh Tuhan, beri kuasamu
padaku, beri kuasa-Mu padaku, beri kuasa-Mu padaku. Berilah dua bagian roh Tuhan, beri kuasa-Mu padaku. Sekali lagi, beri kuasa-Mu padaku, beri kuasa-Mu padaku. Berilah dua bagi roh Tuhan, beri kuasa-Mu padaku. Kita belajar seperti Elisa. Dia ingin dua bagian rohnya. Terus hinggap padanya supaya dia bisa bekerja. Dia bisa melayani Tuhan dengan baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, adakah di antara Bapak Ibu yang datang dengan berbagai masalah atau sakit penyakit? Angkat tangan kepada Tuhan dan saya akan berdoa untuk saudara. Bapa di sorga, Engkau melihat tangan-tangan diangkat kepada Tuhan. Mereka datang dengan berbagai masalah, baik dalam rumah tangga, dalam usaha pekerjaan, mungkin masalah-masalah keuangan dan lain sebagainya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan buka jalan campur tangan. Demikian juga berdoa untuk seseorang mungkin datang dengan sakit penyakit dan kelemahan tubuh. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan jamah dan sembuhkan. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah menolong Naaman, dia bisa sembuh, dia mengalami mujizat karena dia belajar taat kepada perintah Elisa. Dan puji Tuhan, saat ini juga Allah akan menyatakan kuasa-Nya kepada saudara. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk keluarga besar Ibu Enung, di mana suami telah dipanggil pulang ke rumah Bapak pagi tadi sekitar pukul 2. Hari-hari ini mereka berkabung, anak-anak juga berkabung. Mari Tuhan, tolong supaya ke depan kami bisa melaksanakan tugas kami, ada kebaktian, penghiburan, tutup peti dan pelepasan jenazah kami serahkan dalam tangan-Mu. Bila Tuhan Yesus sendiri akan atur semuanya, agar boleh berjalan dengan baik, dengan lancar berkat dan pertolongan-Mu. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Ajar kepada kami, supaya kami boleh memberikan yang terbaik. Terima kasih Bapa. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua bisa katakan amin. Ya, silakan duduk. Tiba saatnya kita memberikan persembahan, kiranya kita boleh memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk pelayan persembahan boleh dipersilahkan. Datanglah dan bertahta.
Angkatkan tangan kita di atas kepala lebih lagi. Let's go. Duduk kembali. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kalau Tuhan sudah memberkati ibadah kami dari awal petang sampai pada yang berkati puji-pujian, berkati firman Tuhan, berkati tangan yang sudah memberikan persembahan hujan-Mu. Biar Tuhan Yesus dia akan balas dengan berlimpah-limpah. Berkati saudara kami yang sudah melayani, baik sebagai leader, singer, pemain musik, petugas multimedia, bahkan usher, kami semua yang hadir. Bahkan kami berdoa untuk Agus hari Selasa dia akan operasi. Tuhan juga akan campur tangan supaya operasi boleh berjalan dengan baik, dengan lancar oleh berkat dan pertolongan-Mu. Berkati kami semua, sebentar kami akan pulang. Bersertalah dengan kami, pimpin kami, sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Ciptakan rumah yang baik, hubungan suami istri, orang tua dan anak, majikan pegawai, terjalin komunikasi yang baik, agar sepekan ini kami boleh menikmati berkat anugerah daripada Tuhan. Berkati satu saudara yang pertama kali hadir dalam kebaktian ini, bila Roh Kudus akan tolong, supaya dia boleh tetap rajin dan setia mengiring kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Tadakan tanganmu, terima berkat pada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya segala berkat jasmani, berkat rohani dan berkat materi. Berkat ini datang dari Allah Bapa. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara. Mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.